Oke, sekarang hari ini mau ngobrol sama Dinda. Gak tahu mau ngomongin apa. Hmm, tapi pasti dia punya cerita. Gue juga punya cerita pasti. Jadi kita baru ngobrol-ngobrol sih. Tapi kayak 4,5 jam tuh gak ada yang layak tayang nih. Oke, ini dia udah masuk. Kita add itu. Kembaran. Bentar ya, gue gue cek email dulu bentar. Kok lo berantakan banget gitu? Saya habis ngapain sih? Gue baru mandi bangsa. Oh, baru main. Perfect tuh. Oke, sebentar ya aku ngambil cemilan aku dulu. Gue juga pengen ngambil cemilan sih sesungguhnya. Gimana? Cerita dong. Sisiran dulu bisa gak sih? Oh, ini mau diseriusin ya? Enggak sih, cuma gue gak enak risih aja gitu ngeliat berantakan. Gue Lihat poni rapi-rapi gue. ngobrol sama lo, terus lo berantakan gitu kayak... Benar. Gue tuh ketiduran anjir. Pas gue ngechat lu, gue kayak anjing jam berapa nggak? Goblok. Gak apa-apa sih. Gimana sih muka lo? Gue gak bisa lihat. Sebentar ya. Oh ini. Coba rambutnya samain dong kita. Kok lo rapi sih? Ya kan gue mau ngobrol sama lo, jadi gue rapi. Katokan dulu ya lo. Enggak, ini yang tadi pagi. Yang 2-3 hari lalu. Anjing belum keramas dong artinya. Belum, besok. Jadwal gue Aduh, keramas gimana dong ya poni besok. gue giginya nih Jadwal gara-gara cuci rambut. gue gak boleh sering-sering keramas, jadi 3 hari sekali. Iya sih, gue juga gak boleh sering-sering keramas. Rambut gue kering, Din. Kering banget. Sama bangsat. Ya udahlah gak usah diponi ya. Gimana dong? Ya udah nggak usah. Keriting poni gue. Ya udah cantik kok, udah cantik. Keramas ya hari ini ya? So, jadi gue hari ini ramai banget sih jalan. Keramas Kemarin ya? gue keramas, Beb. Abis yang ngechat lo. Abis ngechat lo. Iya, abis gue ngechat lo kemarin, gue gini kan, anjing gue belum keramas nih cuy, 2 hari ya kan. 2 hari atau 3 hari gitu, gue cium-cium, kayaknya bau nih ya kan. Langsung gue gercep mandi, astaga, lonte. Bagus. Sekarang abis kayak gitu mandi nggak nih? Keramas nggak? Ini gue mandi makanya. Keramas tapi lagi gue nggak? Gak keramas sih, saya kemarin udah keramas kan. Oh gitu. Enggak keramas lagi. Emang nggak keringetan? Nggak keringetan? Kebetulan keringetnya sampai sini aja pelipis. Oh. Ya. Mohon maaf. Tolong dijaga ya, please banget lah. Oh, ini ya, gue nanti kita jadi nggak bisa sayang lagi. Enggak, aku cuma mau kasih tahu aja kalau rambut kan yang ada di tubuh nggak cuma di sini ya, jadi basah ya nggak cuma di sini, Bebita. Begitu loh maksudnya. Jadi yang keramas paling penting bukan luar tapi di dalam yang harus sering keramas ya. Mohon maaf ini pemirsa, ini sekedar info kesehatan aja, bisa ditanyakan ke dokternya masing-masing kalau itu betul pasti ya. Itu by the way itu ada wayang di belakang ngapain deh? Oh iya, jadi ini ceritanya. Gue tuh bawa wayang cuy dari Indo. Biar apa? Gue bawa wayang Punakawan ya, karena gue suka banget sama ceritanya Punakawan tuh, Semar. Sama ada lagi di situ tuh ada Bagong sama anjir. Ini kayak piaraan ya, mohon maaf. Lo kasih makan ada Bagong apa? Sama ada, aduh berantakannya kamarnya. Ada Bagong sama Petro. Harusnya ada satu lagi Gareng, tapi nggak ada. Waktu itu gue mesennya tuh di Jogja, di Raminten, karena gue tahunya cuma beli di situ kali ya. Gue beli di situ cuma ada 3 biji Punakawan sih, Punakawan 4 orang, 4 wayang. Gue pikirnya, gue mau ke Jerman nih, siapa tahu mau gue kasih buat salah satu orang yang jadi kayak agensi gitu. Kasih temen gue dong. Terus begitu gue datang kayak, ih lebar deh, nian buat gue. Oh gitu. Lo enggak dong, lebar. Gue udah bilang kan lebar, nian buat gue. Kasih temen gue dong. Soalnya gue udah temen lu siapa? Mohon maaf. Gue ngasih batik sama ngasih belangkon.
Ada temen gue di Hamburg, namanya Pascal, temen gue. Lo coba dong. Dia gue udah kasih batik. Hah? Mbak udah ngasih batik, udah kasih belangkon. Kenapa harus kasih wayang juga? Biar jadi dalang. Jadi dalang, betul-betul. Jadi dalang kehidupan kita. Yeah. Aduh, kehidupan kita jadi poligami dong, Beb. Poligami, Beb, kalau gue tidak, ya kan? Mau lu poligami. Amit ya Allah. Din, sebenarnya gue tuh mau bahas ini ya, Din. Anjing, amit-amit. Gue tuh mau bahas ini ya, Din. Nih. Anjing, serius dong. Apa nih bahasannya? Oke, itu kan udah lu bahas sama Doi. Mesti dibahas sama gue juga. Iya, terus sebenarnya gue pengen bahas ini. Karena ini ateis banget kayak lo. Ya, gue gak ateis, mohon maaf. Iya, lo agnostik. Kind of. Iya. Jelek, Din, bentar. Kayak gue catokan dulu kali ya. Soalnya deh. Soalnya lu rapih banget, bagus gitu, kurang ajar. Ini gue nggak nyetok lagi, ini 3 hari lalu. Yaudah deh, gak apa-apa, bodo amat. Kalau ini tadi gue nyisir. Oke, gue takut penonton kan ada yang cakep gitu ya pasti. Apaan, gak ada yang nonton, cuma paling 20. Gue doang. 30 paling banyak. Ya, main lah bego. Oke, lanjut. Iya, Din. Gue sebenarnya bisa mengalami hal-hal aneh ya dalam hidup gue, Din. Jadi apa gue nih? jadi ateis juga. Bukan. Kan gue beberapa minggu lalu, gue tuh kayak mikir, anjir, kenapa ya gue jadi punya, biasanya usia nambah, standar tuh makin merendah gitu sih. Standar lu makin naik, ya ampun, bagus deh. Standar gue makin rendah, astaga. Terus kok gue sekarang jadi kayak punya standar gue kenapa jadi naik gitu kan? Dalam aspek apa nih tapi? Laki. Oke. Soalnya temen gue bilang kayak, ya ntar lo makin tua, standar lo makin turun, yang penting mau sama lo gitu kan. Ini mah karena yang ada, emang ratingnya tinggi aja, Beb. Enggak, ini sebelum Din. Jadi ini ngobrolin sebelum lah ya. Terus gue mikir kan kayak, anjir kenapa ya gue jadi segini gitu kan. Kayak gue tuh udah punya bayangan segini gitu ya, Din ya. Nih pasangan gue tuh harusnya berada di sini. Gue tuh sadar diri, gue tuh belum sampai situ, ngerti gak sih? Oke. Tapi dalam jadi ya udah gue santai aja. Apapun itu. Maksudnya pasangan lu dalam taraf ini tuh secara maturity atau secara... Enggak gini, jadi kayak udah keseluruhan gitu loh. Jadi kayak gue punya list gitu, yang ini, prioritasnya tuh ini gitu loh. Dan saat gue tuh udah di sini gitu. Gue sadar betul, gue tuh belum ada di situ gitu. Gue mungkin masih di bawah gue gitu. Sehingga gue santai aja, ngerti gak sih? Kayak ya udahlah, gue juga belum ada di situ. Jadi ya udah, maksudnya kan kita ketemu sama orang yang mirip sama kita kan. Oke, and then? Terus udah nih, gue terus mikir kan, Din, kenapa ya gitu. Harusnya kan menurut orang-orang gitu, kalau gue tuh kemarin gue pengen ngomongin banget sebenarnya, cuma karena kayaknya lu terlalu panjang tuh ya omongan kita gitu ya. Terus gue lupa. Jadi gue lupa. Terus begitu udah nih, gue ngobrol sama temen sama dulu PPL gak sih? PPL apa KKN? PPL lu jadi sumbang deh. Itu KKN sama gue. Deket kan kita. Lu nyamperin gue. PPL aja. Terus lu gitu pas undang sama JPG, pokoknya pas undang aku. Nah, itu pas gue tuh Kapika. Nah, gue tuh murid. Gue tuh sampai sini, gue sudah sangat susah payah dengan tangisan, dengan sangat perjuangan yang tinggi gitu. Lo beruntung dapetin gue tuh sekarang dalam posisi sekarang gitu. Gue tuh udah survive di titik ini gitu. Ya value kita jangan direndahin gitu. Terus gue mikir kan, Din, iya juga sih gitu. Itu sih pemikiran gue ya, tapi mungkin gue nggak berani aja gitu untuk ngomong kayak gitu. Gue siapa gitu kan. Terus setelah gue pikir-pikir, iya juga sih, Din, gitu, kayak gue udah sampai sini nih gitu, dengan segala yang gue lewati, gue udah sampai sini nih.
ya Ya. apa ya, ya lo Kayak lo, ya gue berhak dapet yang menghargai value gue dong gitu kan. Terus udah gitu udah nih Din, exactly. Terus udah gitu gue mikir tiba-tiba pas gue lagi kepikiran gitu ya, oke ya kayaknya, terus gue sempet overthinking juga sih, kayak apa gue aja yang lebay ya gitu kan, apa namanya, apa gue aja yang lebay ya, emang gue siapa segala macem gitu kan. Terus dalam satu hari tiba-tiba Din, dalam satu hari ada 3 cowok. Dalam satu hari apa enggak? Dalam satu hari ada 3 laki-laki yang menurut gue wah shit man, kayak wah shit man gitu. Enggak, yang kayak anjing, enggak sih gue nggak di situ sih gitu Din. Fuck banget gak sih Din? 3 orang laki ngedeketin lo pada waktu yang sama. Enggak ngedeketin gue sih. Ya nggak tahu sih ngedeketin apa enggak ya. Cuma kayak ngechat gue yang gue tuh sampai gini. Ah shit, gue nggak di situ sih gitu. Pertama obrolannya masuk. Hah? Tapi obrolannya masuk nggak? Aduh, ini gue ceritain ya. Pertama. Iya. Karena ini ngaruh. Kan gue lagi nge-share ini ya. Gue nge-share apa sih konten-konten gue kan. Saya nge-share konten gue. Terus tiba-tiba gue nih nggak kenal dia siapa. Gue cuma tahu doang. Dan dia temennya temen kita. Gue nggak pernah ketemu. Tiba-tiba nge-DM gue gini. Bentar ya, gue buka. Coba baca. Sebut nama boleh nggak? Lo nggak bakal kenal juga. Cuma dia temennya temen kita. Terus dia ngomong gini, komunikasi lu parah Bu. Terus gue langsung gini, parah gimana nih? Maksudnya oke banget ya? Gue nggak tahu, makanya gue nggak tahu. Terus gue bilang gini kan, hah? Maksudnya? Gue bilang gitu. Terus doi balas apa? Maksudnya? Nggak balas dan nggak di-read. Sebelumnya kita komen-komenan. Tapi follow-followan. Follow-followan. Sebelumnya kita komen-komenan gitu di video gitu. Terus dia ngomong apa ya? Mau dong ngobrol gitu kan. Terus gue bilang gini kan, hayu kapan, gue bilang gitu. Nggak mau online, dia bilang gitu. Terus gue bilang hayu kapan, terus gue bilang gitu hayu, gue cuma gitu doang. Terus gitu call me, tiba-tiba gitu dong. Ngeri banget dah. Udah gitu terus gue balas gini kan, hahaha, gue ketawa doang gitu, kayak apaan sih, aneh banget, menurut gue aneh gitu. Terus dia bilang hahaha, terus gue mention teman kita, temen lo nih, gue gituin. Terus kan aneh banget kan. Nah terus dia ngechat gue, komunikasi lo parah Bu. Terus gue gini kan, hah maksudnya? Terus gue tanya, ini maksudnya temen lo apa ya, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, hah nah Jol gitu Bul dia gitu. Nggak tahu, kocak, gue bilang gitu. Kenapa ih katanya, nggak tahu, nggak dibalas lagi, komen dia di aku juga dia delete. Jadi dia komen gue, terus gue balas-balasan komen, terus dia delete tiba-tiba. Jadi tuh komen udah nggak ada lagi. Terus dia anak mana? Ada anak, mungkin ada anak salah satu universitas swasta di dekat tempat kita. Terus gue bilang gini, jurusan apa? Terus Ilkom. Terus gue gini, pantesan. Gue langsung gitu kan, jurusan Ilkom. Terus gue langsung, oh pantesan. Jadi kayak mungkin dia emang mengkritik aja, kayaknya mungkin dia paling tahu karena dia jurusan komunikasi kan. Terus udah nih Din, kayak gue aneh tapi gitu gue nangkepnya nggak gitu loh. Ya gue nggak tahu ya. Ya mungkin lo lihatnya dari posisi positif itu. Gue nangkepnya tuh malah parah keren gitu maksudnya. Iya sih emang aneh. Kan kalau gue malah ngeliatnya kayak dia tuh kayak mau nyepik lo, tapi kayak jadi nggak jadi gitu loh. Terus kalau soal ngomongin komunikasi lo parah,
Gue malah nangkepnya bukan konotasinya nggak negatif sih, yang gue tangkap malah kayak anjing keren banget gitu maksudnya. Kayak, Ya wow, terus makanya gue tanya lagi. skill public relation lo. Terus gue tanya lagi, itu positif ya. Terus gue tanya lagi, hah maksudnya? Gue tanya gitu lagi, terus nggak di-read kan. Terus kayak, nah, aneh banget sih. Gue nggak di situ gitu loh. Ngerti gak sih lo? Terus gue langsung kayak, anjing gue nggak di situ sih. Gitu, terus gue unfollow. Wajar, nggak apa-apa sih. Kayak, aduh, gitu kan. Aneh soalnya. Aneh, Terus. Dan gue juga nggak peduli gitu kehidupan dia. Orang ngerasa orang kadang-kadang ngerasa gue sangat peduli ya, padahal gue orangnya sangat tidak peduli dengan orang lain gitu. Ngerti gak? Tidak peduli ya. Kalau gue peduli, ya gue beneran peduli. Tapi kalau gue nggak peduli, gue beneran nggak peduli gitu. Iya. Ya kalau gue beneran nanya lo apa kabar, atau lo sehat-sehat kan? Nah itu gue bener-bener mau nanya lo sehat kan? Gitu percaya. Lo juga gitu nggak sih? Iya. Nah ini yang pertama ya Din. Itu siang ya. Gue tuh jarang banget pasang status WhatsApp. Biasanya status WhatsApp itu isinya tuh biasanya kalau gue bikin workshop gitu-gitu. Terus gue bikin konten, terus gue jualan, gitu-gitu loh, Din. Jadi bukan yang kayak curhat-curhat gitu WhatsApp gue. Ya. Emang ada purpose-nya ya. Ya, kalau di WhatsApp. Nah, akhirnya gue waktu itu pasang video gue sama si murid gue ini. Terus tiba-tiba ada yang ngechat gue. Apa kabar Bu Guru gitu. Gue emang pernah ketemu beberapa kali sama si orang ini sih. Terus anak UPI ya? Bukan. Gue ketemu di Jakarta. Terus apa kabar Bu Guru gitu kan. Oh iya baik, apa kabar Bang gitu kan. Terus oh iya baik juga. Terus gue ngomong apa gitu. Terus gue ketawa doang gitu kan. Hai gitu kan. Terus dia balas lagi. Terus gue bingung gitu. Dia ngomong lah kok ketawa gitu deh pokoknya. Apalah gitu. Terus gue kan kayak aduh apa sih gitu kan. Gue ngerti banget state of mind lo. Ngerti gak sih maksud gue ya kan? Gue ketawa. Karena gue mengalami yang sama itu. Ya kan? Terus gue kayak aduh apaan sih gitu kan. Udah pasti terus dia kan gue read doang. Iya lu tujuan lo apa men gitu kan. Kayak iya bener. Terus gue read doang. Next to the other question aja gitu loh. To the point aja lo mau ngapain gitu. Terus even dia mau ngajak jalan pun gue kayaknya lebih respect sama orang jalan yuk. Gue lebih respect kayak gitu daripada lo kayak basa-basi. Iya. Gue lebih respect. Iya waktu. Terus udah kan. Terus gue gak balas lagi, gue read doang. Terus gak lama dia tiba-tiba ngechat gue gini. Jilbabnya kok dilepas? Terus gue langsung gini dong. Does it matter to you gitu? Oh my god, emang itu teman dekat lo? Enggak. Family lo? Enggak, bukan juga. Kayak, does it matter gak sopan gitu? Banget nanya kayak gitu. Gue gak. Menurut gue itu gak sopan. Gue sih sebenarnya ya, kalau misalnya mungkin kalau sama orang dekat, gue juga. Bahkan nyokap bokap gue aja tuh gak pernah nanya gitu, ngerti gak sih? Oh, menurut gue itu tidak sopan karena itu adalah privasi menurut gue. Jadi itu tolong orang Indonesia kalau punya teman ada yang tiba-tiba pakai jilbab atau tiba-tiba lepas jilbab, nggak usah ditanya kenapa pakai jilbab, kenapa dicopot jilbabnya. It's part of people's life. Itu tuh privasi. Jadi tolong normalisasi menghargai privasi orang karena kayaknya tuh banyak banget society kita tuh background culture kita terlalu pengen tahu ya. Maksudnya sih mungkin baik ya care, tapi kan kayaknya makin lama care-nya itu udah agak menyimpang ya kan. Ini jadi serius ya karena saya emosi gitu ya kan. Seperti itulah kira-kira ya. Terus coba lanjutkan lagi Bu. Terus gue deket kagak, ngerti gak sih lo? Iya. Ketemu juga baru berapa kali gitu kan. Terus kayak anjir gue gak di sini sih. Gitu. Wah gila sih. Gini ya,
orang terdekat orang-orang nyokap bokap gue aja nggak nanya. Keluarga Nah, gue aja nggak ada yang nanya. hmm, Keluarga gue sama sekali nggak ada yang nanya. Paling teman-teman yang ada sih teman-teman gue yang nanya kenapa segala macam. Tapi salah satu dari mereka sih ada yang tahu maksudnya apa yang melatar belakangi gue gitu kan. Terus ada juga sebagian yang kayaknya yang nanya temen deket gue yang nanya terus gue cuma ngomong gini dong gitu loh, maksudnya kayaknya kalau gue jelasin lo nggak bakal paham deh, sebaiknya gue nggak usah ya oke, jelasin deh gitu. Jadi gue tuh tahu gitu, gue harus lihat gitu loh, Din, kayak sama siapa gue ngomong, sama siapa gue berhadapan, sehingga gue nggak wasting berbicara. time. Ya, Kalau ya. ngerti nggak sih Tapi kalau emang sekarang sih? sekarang fase hidup lu lagi gitu nggak sih? Ketika lu bicara suatu topik atau ketika lu lagi bicara suatu perihal, lu tuh mulai memfilter sama siapa lu bakal berbicara ini, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan lu kayak bisa cerita sama siapa aja gitu ya. Kalau sekarang tuh kayaknya kita udah mulai tahu ya siapa porsi orang dalam hidup kita untuk mendengarkan tipe cerita seperti apa gitu. Iya. Terus kayak misalnya gini, kayak gue mikir gitu, gue lihat dulu nih, ini orang mau menerima jawaban gue atau enggak. Gue akan lihat dulu nih orang siapa gitu, dan orang kayak gimana gitu. Kalau sekiranya jawaban gue itu malah ngebuat dia nggak akan nerima gitu, nggak akan menerima dengan baik gitu, terus masih berasumsi-asumsi segala macem, baiknya gue nggak usah ngomong gitu kan. Terus ya udah, tiba-tiba ngomong gitu, terus gue kaget kan, Din, anjir, baru aja tadi pagi gue mendapati orang yang aneh gitu, terus gue tiba-tiba ketemu lagi orang yang aneh lagi gitu loh siang ini, terus gue ngarit nggak, dan gue nggak bales, gue langsung delete. Menurut gue kayak shit man gitu, kayak nggak aja gitu, kayak aduh gue nggak di situ deh, udah kan. Tapi kalau balas berarti ya chatnya. Enggak, buat apa, why, kenapa gue harus balas? Kalau lu balas kan bagus, Enggak, itu banget. buat apa gitu kan. Terus Betul. udah Tidak gitu, semua pertanyaan harus kita jawab, saudara-saudara ya. iya, kayak aduh males banget gue gitu. Terus udah kan, ketiga kalinya malam-malam, Din. Jadi lu tahu nih orang siapa? Gue tahu. Wih, seru nih cuy. Terus senior kita pasti. Bukan. Mantan lo lah. Iya itu. Lu tahu siapa? Terus kayak gitu. Emang sih gue masih ngobrol sih, kayak ya masih ngobrol lah gitu, masih nanya-nanya segala macam. Ya kalau butuh aja sih sebenarnya gitu, kayak lagi butuh gitu-gitu ya gue tanya-tanya segala macam gitu. Terus nanya nih gimana di Jakarta gitu kan, terus udah balik ke Jakarta, gimana di Jakarta, oh iya udah dapet kerjaan, udah alhamdulillah, gue bilang gitu. Oh iya, di mana gitu kan, terus gue bilang di konsultan annual report, gue bilang gitu, konsultan annual report gitu deh, gue bilang gitu kan. Terus dibalas lagi gini, wah hebat, ada yang masukin atau ngelamar sendiri. Terus gue langsung gini, does it matter? Kayak itu penting gak sih? Gue roaming lo jadinya. Hah? Aneh gak sih, Din? Maksudnya itu it never cross my mind gitu. Ketika lu nanya kerjaan lo apa, terus tiba-tiba, kenapa nanya gitu sih? Wah hebat. Oke, terus? Ngelamar sendiri, apa ada yang masukin? Terus gue langsung gini kan. Fail banget sih. Gue langsung gini kan. Hah? Jadi pikiran lo, dari segala macam yang ada banyak pertanyaan di dunia ini, yang lo tanyain itu gitu, kayak kayak gue nggak di sini. Gue nggak di sini sih. Kayak itu emang penting ya gitu kan, sini nggak anjir. Kenapa nggak nanya? Iya.
gue kaget sih. Doi nanya gitu kayak, ini gue mau cerita banget mungkin sih dia sama lagi lu. sensi kali, karena dia mungkin lagi nggak ada kerjaan. Atau mungkin ya dia lagi nggak ada kerjaan kali itu. Dan lagi kayak mikir, kayaknya banyak Enggak orang sih, kalau gue punya lihat, jalan pintas mendapatkan kerjaan. basa-basi yang salah aja sih. Aduh, sedih nggak sih lu? Untuk memilih basa-basi aja, lu nggak bisa nyampe di level itu. Shit. Ya Allah, ini gue jahat nggak sih, Beb? Gue mendingan sama orang yang nggak bisa basa-basi. Straight to the fucking point. Oke, berarti kita paham ya, doi emang kagak bisa basa-basi. Tapi ketika lu mau basa-basi tapi kagak nyampe di level milih basa-basi, waduh anjing. Gak usah jadi sarjana anjing, lu kata gue. Anjing kemudian. Ya kan? Iya ya, mau basa-basi aja nggak nyampe. Itu berarti artinya kurang sosialisasi, mungkin dia antisosial ya, tidak apa-apa ya kan, maklumi. Gue langsung gini sih Din, kayak terus yang kalau tadinya gue songong banget sih gitu ya, lebay banget deh lo punya high standard apa segala macem. Ya gue tahu sih gue belum sampai standar gue, tapi Poni I Superman. try to gitu kan. Gue lagi mencoba nih gitu. Iya. Dan gak Wajar apa-apa lah, gitu, dan gak apa-apa gue belum ada di posisi itu, gue gak apa-apa, tapi gak apa-apa gue banget. sadar gitu ya kan, gue tahu gue maunya seperti apa gitu. Tapi pas gue menemukan 3 kasus dalam 1 hari gitu, gue langsung kayak Wah anjing, sebulan dalam 1 hari banget. dalam 1 hari banget. Oke, gue langsung gini dong, oke, fix sebulan, you are not wrong. Enggak. Lo udah on the track. Itu gue langsung gitu dong. On the track lagi lah lo. Woi, itu ngaco sih. Nah itu benar. Berarti kembali lagi emang benar ya, kayak lu nggak bisa nyampe di level pertanyaan standar small talk, nggak bisa lu pilih sudah. Apalagi itu, maaf yang tadi orang ilmu komunikasi kuliahnya, gue nggak ngerti tuh dia lulus apa kagak, ya kan? Kayak setahun di bawah kita deh. Apa berapa tahun di bawah kita lah, gue lupa. Aduh. Itu Din. Terus gue yang kayak, aduh, ini gue yang terlalu sombong, apa emang dunia lagi aneh aja sih gitu loh. Kagak lah. Coba lu polling sama penonton lu deh. Berapa yang sepemahaman sama lu? Enggak, Iya, karena bener-bener. menurut gue menarik, biar kita juga tahu kali ya. Dan tapi kan kita review juga, misalnya orang yang nontonin video lu kira-kira kisaran umurnya berapa. Misalnya kalau misalnya seumuran kita mungkin udah mengalami atau lagi mengalami quarter life crisis, jadi mungkin tahapan fase hidupnya lagi sama, jadi jawabannya mungkin sama-sama juga gitu kan. Kan kalau zaman dulu kita pas masih agak lebih muda gitu kan, kita mikirnya kayak yang penting nyambung. Yang penting Ya kan? bisa jajan lah, bisa diajak jajan. Ya lumayan lah dia nganter-nganter gitu kan. Yang penting bisa digini, ya kan? Di apa tuh? Itu. Di gitu pokoknya. Ya kan? Ya betul. Bisa gitu aja. Tapi cut aja ya. Enggak dong. Oh PR, lu capek ya, PR ngekat ya. Gila lo 4,5 jam nggak, gue capek banget, gue bilang anjing dia nggak usah deh yang ini. Gitu loh Din, menurut lo ya, lo jadi punya standar nggak? Kayaknya tanpa disadari tuh gue kayak lu, tapi gue nggak mikir itu tuh standar, ngerti nggak sih lo? Pemahamannya sama kayak lo, kayak pas ketika ngobrol sama orang ini kayaknya, itu mah udah gue lama banget cuy. Kayak udah berapa abad yang lalu versi gue gitu kan. Anjir, gue baru, lu lebih belagu ya sebenarnya ya? Di dalam hati, Syai, kan gak diomonginnya sama lu. Iya, Kita tapi lu gabungnya berarti sama lebih lu belagu doang, ya. kan. Tapi gue gak mikir itu standar. Oke. Iya, tapi gue gak mikir kayak standar. Tapi gue emang agak notice mungkin
agak ya makin bener sih kata lo juga, kayak mungkin makin bertambah usia, bertambah pengalaman, referensi lu jadi meluas. Kalau menurut gue gitu, bukan standar, jangan ngomong standar kali ya, karena kalau ngomong standar jadi kesannya kayak Lagu banget. orangnya tidak valuable as much as I do gitu ya. Tapi mungkin lebih kayak, mungkin makin kita makin terbuka pikirannya, makin meluas perspektifnya, kita makin bisa melihat, oh orang yang spektrumnya sama gue yang mana nih misalnya. Tapi masalahnya Tapi dia kan ada juga orang bertambah usia, pikirannya bukan makin luas, makin sempit. Aing baru mau. Nah kalau ya udah aja, nikmatin aja hidup lu, begitu-begitu aja. Dalam kotak sabun ya kan, ketemunya ya gitu juga. Yang sama-sama di kotak sabun, menurut gue begitu ya. Ya nggak apa-apa sih kalau happy. Itu kan pilihan aja ya nggak sih? Ya itu pilihan aku, santai aja gitu kan. Ya mungkin emang. Sebenarnya pasti gue nggak mau berakhir. Tapi menurut gue ya bagus sih kalau orang punya patokan lah ya, patokan yang kira-kira masuk sama lo siapa, kayak gitu sih. Lo nggak mau berakhir di apa? Apa? Lo nggak mau berakhir apa? Oh, ya gue nggak mau berakhir di kotak sabun, kayak orang-orang di kotak sabun itu anjing. Ada, ya kan? Ya kalau kata gue sih begitu. Dan karena gue juga notice nggak sih, kayak misalnya kalau dulu zaman lebih remaja muda, gue kayaknya lebih fokusnya kayak, ini tipe gue nggak ya? Dengerin musiknya sama nggak ya sama gue, hobinya sama nggak ya, menarik nggak ya, gitu loh. Tapi kalau makin kesini gue lebih mikirin kayak, oh gue orangnya begini, kekurangan gue begini, gue harus cari kira-kira future partner gue atau future partner gue yang beda, malah gue mencarinya begitu biar bisa ngisi sih gitu. Oh, lu nyari yang beda? Gue nyari yang beda dong. Nyari yang berbeda dari warna kulit, ya kan, jenis kelamin berbeda, biar bisa kalau suatu ketika pengen punya anak bisa, ya kan, gitu. Terus ya begitulah, tapi minimal ada visi misinya agak sama gitu. Sama lah kayak Anda orang-orang beragama kan mencari yang jalannya sama cenah, imannya sama cenah, ya kan, agamanya sama cenah, biar sevisi misi. Oh tidak, Ferguso, mau agama lu sama, mau lu kagak beragama juga, kalau ininya kagak matching ya, toleransinya, compromisingnya tidak oke, tidak, Ferguso. Gue sotoy banget ya udah menjalani suatu hubungan dengan orang 60 tahun. Gue tuh pengen ngomong gitu, tapi gue beruntung lu tuh ngomong gitu, bukan gue yang ngomong. Bukan, Beb. Karena ini disebutnya bukan sotoy. Kalau dalam kajian ilmiah ini namanya hipotesis ya. Ya betul, hipotesa, betul sekali. Jadi saya bukan sotoy, saya mengira-ngira. Gitu. Benar juga sih. Jawabannya Anda yang jawab. Iya benar. Ya harus tahu dulu lo maunya yang seperti apa gitu kan. Gue ya, Din, gue mikirnya ini yang agak serius ya, yang value-nya sama. Oke, lo nyari yang value-nya sama. Ya. Terus? Yang gue sih gitu sih, gue nggak butuh cowok humoris sih, karena gue udah cukup lucu. Gue butuh yang cerdas. Tapi gebetan lu humoris, Beb. Yakin lo humoris, sotoy lo. Gue butuh yang hipotesis. Oh iya benar. Gue butuh yang cerdas sih, Nyet. Karena mungkin gue nggak cerdas, gue tuh nggak cerdas banget ya. Dan mungkin gue nggak cerdas, makanya gue cari yang cerdas. Aduh, dan menurut gue ya, gebetannya PBB, anak PBB. Enggak, Din. Tapi makanya gue suka tuh karena itu, ngerti gak sih? Bukan kayak tiba-tiba,
Oh, kampret loh. Jangan giring ke situ dong. Menggiringkan opini. Iya gini loh. Tapi siapa sih yang gak kelepek-kelepek sama gebetan lu anjing? Ya nggak tahu. Who knows? Back to the serious Back to the question topic, ya. coba. Tapi gini loh, Din. Kayak apa ya? Gue gak butuh yang humoris, coy. Gue udah cukup lucu untuk menertawai hidup gue gitu. Gue suka melakukan hal bodoh yang gue tuh bisa ketawa dengan apa yang gue lakuin gitu. Kayak gue ngelakuin sesuatu yang anjing goblok banget. Misalnya gue pakai sepatu udah seharian, taunya gue baru sadar pas pulang kalau itu sebelah-sebelah gitu. Terus kayak, iya. gue bego banget gitu. Dan gue bisa berdamai. Goblok banget ya, Mbak. Iya, itu happen gitu loh. Mbak, itu goblok banget ya, Mbak. Itu happen. Dan terus kayak gue mesen Gojek, gue sama kakak gue mau nonton, terus gue kita berdua mesen Gojek, terus kakak gue ngomong gini, kenapa nggak pakai motor aja sih, Lan? Terus gue diem aja kan, terus gue pesen Gojek. Pas gue ke ruang tamu, gue baru sadar kalau gue punya motor. Terus gue cancel. Jadi gue nge-skip itu, Mbak, gitu. Dia agak halu. Itu skip kayaknya, Mbak. Gue nge-skip terus. Bukan Mbak humoris itu, Mbak. Gue bego aja. Itu Mbak dongo. Iya, lu bego aja, bukan Mbak lucu. Gue bego aja. Dan kebegoan itu gue bisa tertawakan sendiri. Anjing, gue bego banget. Terus gue cancel aja gitu Gojeknya, kayak, Bang, maaf ya, saya cancel. Saya lupa kalau saya punya motor. Abang ambil aja duitnya. Gue kayak gitu. Gila, sebel banget sih, aduh ngakak. Iya gitu kan, Din. Kayak gue udah, ya udahlah, gue nggak butuh humoris, tapi gue butuh yang cerdas gitu, yang kalau kita ngobrol tuh kira-kira bisa ada satu topik yang kayak, iya, tapi menurut aku tuh kayak gini. Tapi gini loh, gini. Gitu, ngerti gak sih? Ketika dia mikir, itu kayak seksi banget, coy, menurut gue ya. Ini kayak you describe somebody ya. Kayak you describe a certain person gitu. Kayak, siapakah dia? Oke, pemirsa bisa diulik. Gue belum ketemu sih, tapi. Gue belum ketemu. Oh iya. Pernah ketemu. Enggak, maksudnya gue belum ketemu orang yang bisa sedalam itu. Okay. Kan gue baru mengira-ngira aja kalau ada orang yang seperti itu di sekitar gue. Tapi kalau sekarang sih gue belum ketemu. Belum ketemu. Ini belum, biar ini ya, open kemungkinan ya, open options ya. Iya dong. Iya. Biar yang nonton gak jiper. Kayak apa ya, kalau lo mikir tuh lo seksi, men. Mending lo mikir deh daripada lo ketawa gitu. Tapi gebetan gue sih seksi dalam aspek ya. Sorry. Gimana tuh, Din? Gimana? Aduh, enggak deh. Skip dulu. Skip dulu ya? Skip dulu deh. Ntar panjang. Mau cerita besok aja ntar panjang nih. Iya benar. Cerita kemarin maksudnya. Cerita kemarin, kan besok. Besok schedule-nya ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Oke, next. Itu sih, Din. Lo gimana? Soalnya mana? Soal si valuable ini, mencari valuable person. Same as. Iya, lo kan nyari yang visi misinya sama. Visi misi yang kayak gimana maksudnya? Visi misi gua untuk ini mengubah dunia. Utopis banget ya, enggak dong. Oh, anak PBB sekali ya. Cocok dong sama gebetan lo ya. Lanjut coba gimana? Ya, nggak mau dibahas banget ya anaknya. Aduh, Shay. Nggak mau kelihatan punya target ya. Aduh. Emang serigala. Gimana, Din? Jadi oke, kembali ke topik ya. Kalau untuk saya pribadi, gue nggak bisa ngomong. Kayaknya gue kalau ditanya gini gue nggak bisa jawab karena gue masih dalam proses menganalisa diri sendiri ya kayaknya. Tapi so far dengan apa situasi yang lagi gue jalanin dan lagi bertemu orang yang lagi gue ketemuin gitu, gue melihatnya yang penting itu adalah pertama bukan cuma dia bisa compromising, terus dia bisa apa ya, kayak gue selalu pedoman gue tuh gue butuh orang yang open minded gitu ya. Even though lu open minded, lu pasti lu punya batas gitu ya. Nah, gue tuh butuh orang karena gue tinggal di negara yang beda, culture-nya beda, history background society-nya pun jauh berbeda. Jadi gue mengharapkan orang pertama bisa compromise, itu paling penting. Visi misi gue harus cari pasangan mungkin kayak gitu.
kedua yang pengen kenal kultur gue. Karena kalau dia nggak interest sama Indonesia, misalnya ya, bukan berarti kayak, oh ya gue harus unbeding kayak gue harus banget belajar bahasa Indonesia yang kayak gitu-gitu atau kenal culture Indonesia, enggak. Tapi kalau dia nggak interest, kayak gue nggak bisa sih kayak gitu. So far sekarang yang gue lagi cari tuh yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih dalam lagi kayak segimana pasangan itu harus sevisi misi, mungkin kayak yang lu bilang itu benar sih, Bu. Kayak valuable dia tuh harus sama gitu as a person. Kayak level maturity-nya tuh mungkin harus lebih dari gue atau orang-orang yang bisa ngurus dirinya sendiri. Kalau menurut gue kayak gitu sih. Valuable tuh maksudnya gini, kalau di gue ya Din. Karena kadang-kadang orang kalau misalnya di ini ya, kalau misalnya di Indonesian value kan nilai ya. Nilai itu jadi kayak aneh kan kalau misalnya di Indonesiain ya. Tapi kalau menurut gue ya Din, kayak misalnya gini, gue punya value yang sama tuh maksudnya gini. Misalnya menurut gue misalnya nih contoh aja ya, menurut gue gue merasa punya value kalau gue tuh ngotak gitu. Ngotak tuh dalam arti gue berpendidikan, ngerti gak sih? Tapi ini formal pendidikan atau boleh informal juga? At least bisa diajak ngomong gitu, ngerti gak sih? Gue sampai pakai skincare ya. Karena kalau saya boleh kritisi, saya kritisi. Karena ketika lu bilang misalnya well educated gitu ya, berarti itu harus diiniin juga sih, kayak harus dipecah juga. Oh, berarti lu mencari orang yang misalnya secara formal berpendidikan sampai apa, itu kan bisa jadi standar lo juga. Kalau gue kan, gue ngeliatnya ya, sekarang lu mau sekolah nggak sekolah, tapi kayak empiris lu sama gue atau lebih oke. Gue nyalain. Ya ini contoh aja sih. Ya, terus? Contoh aja sih, contohnya kayak lo harus, kalau menurut gue, contohnya, gue merasa bervalue, bernilai kalau gue tuh cerdas gitu kan. Ya, betul. Dan kalau gue punya value yang sama pasangan gue, jadi pasangan gue juga punya value kalau dia merasa punya value kalau dia cerdas gitu, sama nih kita. Jadi kita sama-sama supporting sama apa yang kita lakuin, masing-masing lakuin, ngerti gak sih? Misalnya gue, gue untuk gue lebih berwawasan gitu ya. Gue mau ikut kegiatan ini deh gitu. Biar gue tuh lebih berwawasan lagi. Ya, even itu banyak aksinya formal, juga ya. Formal atau informal. Tapi itu membuat wawasan gue lebih baik gitu. Otomatis kan dia jadi, oh iya bener tuh, kamu harus ikut ini gitu kan. Otomatis kan dia akan support dengan itu kan. Walaupun mungkin kita punya bidang yang berbeda, tapi kayak kalau punya value yang sama, kita bakal jadi saling support gitu loh, menurut gue. Jadi kayak ngasih input ya, Iya, jadi sama-sama, oh iya, gue paham. Jadi saling paham, oh iya, gue paham kalau itu tuh penting, karena menurut gue itu juga penting gitu loh. Iya nggak sih? Setuju. Gitu sih. Itu kalau dari gue ya, valuable. Wah, ini lagi seru sih kalau untuk membahas. Terutama, jadi kesannya kayak ini ya, topiknya jadi lebih kayak mencari pasangan ya, jenis dan macam. Iya juga sih. Iya. Sebenarnya gue gak mau menjurus apa-apa sih, cuma gue tadi gara-gara gue pengen banget dari kemarin tuh bahas itu, Din, kayak wow. Ya. Tapi ya sih, gue tuh karena gini, Bu, kenapa gue gak berani bisa strict menjawab ketika lo tanya visi misi, apa sih Din visi misi lo misalnya dalam melihat atau mengukur orang secara general, atau apalagi kan yang paling penting yang kayak
paling intim itu adalah calon partner lo misalnya. Gue agak belum bisa strict menjawab karena dulu gue itu adalah tipe orang yang cukup idealis gitu loh, kayak gue punya bubble gue, punya konsep gue di kepala, gue punya standarnya gini, itu acuan gue, orang ini harus seperti ini. Nah sekarang gue tuh udah nggak pakai bubble, gue merasanya kayak udah kayak liquid aja gitu, kayak air. Jadinya gue merasa kayak gini loh, siapa yang dihadapkan di depan gue analisis, terus gue ngeliatnya kayak yang ya itu sih kayaknya bagi gue yang sekarang lagi penting tuh adalah itu bisa compromising itu sih sama toleran itu. Kalau sisanya tapi mungkin karena gini Bu, kenapa gue nggak mikir gitu, bukannya gue sombong, karena so far ketika gue bertemu orang, especially misalnya orang yang lagi gue dekat, rata-rata itu mereka semua pintar, berwawasan dengan bidangnya masing-masing menurut gue. Jadi gue nggak pernah merasakan kesulitan atau jadi mengukur gitu kayak, kayaknya enggak deh, gitu loh. Kan kalau lu kan kayak bisa dalam satu hari ada 3 orang yang ngasih image dan kesan yang kayak, kok ada ya orang begini, kayak gitu out loh, of ngerti nowhere gitu loh ya nggak sih? Gue kayak, kayak gue nggak deket deh. Cuma membuat lo jadi compare. Nah kalau gue mungkin pernah ada, tapi gue lupa. Cuman ya mostly setiap kali gue dekat sama orang mau jadi nggak jadi tuh kayak mereka kayak punya value masing-masing yang bagi gue tuh kayak oke. Gitu. Value-nya itu sama sih, wawasannya itu wawasan memang penting sih. Gue percaya sih, Din. Apa? Lu. Karena gini, bagi gue kalau misalnya wawasan tuh bisa soal ya apapun ilmu, apapun pengetahuan itu ya. Dan bagi gue, kalau bagi gue tuh wawasannya itu adalah semakin pengalaman lu banyak, pengalaman hidup orang ini banyak, nano-nano, macem-macem, ngalamin macem-macem, terus kelihatan lah kalau misalnya lu lagi cerita sama orang, kayaknya pengalaman hidupnya seru dan dia tuh kelihatan gitu gimana dia menyikapi misalnya perjalanan hidup dia, mau itu buruk atau enggak, kan lu bisa baca ya dari ceritanya. Nah itu nilai gue tuh di situ ketika gue menganalisa cerita mereka dari situ. Itu bagi gue tuh kayak oke. Tapi ada juga kayak gue ketemu orang yang kayak hopeless banget, Beb. Pesimistik gitu loh. Merasa kayak, aduh gue nothing, gue gak ada apa-apanya. Nah itu, gue tuh kadang suka ngeceng sama sad boy kayak gitu, Beb. Sad boy kayak gitu tuh. Yang kayak, aduh kayaknya aku gak tahu apa-apa, aku gak bisa apa-apa, gitu. Tapi ya itu sih. Tapi biasanya gak bertahan lama ya? Gak bisa aja, ini temenan aja sih. Wah capek kalau harus ngegerek orang untuk bisa satu. Bener capek. Bukan satu level ya, satu pemahaman tuh kayak jalan panjang coy, gue aja bisa nyampe di bukit ini jalan kaki sendiri coy, masa gue harus ngegerek lu sih. Iya bener setuju sih gue, Din. Gue gini sih, Din, gue percaya ya definisi manusia juga kayak berubah gitu. Jadi setiap lo ketemu, setiap lo mengalami sesuatu, lo akan berubah. Lo ketemu satu, lo akan berubah. Lo akan ketemu satu, berubah lagi gitu kan. Jadi, tapi di titik sekarang gitu ya, gue menemukan kalau ya itu kayak yang penting buat gue itu value-nya apa gitu. Nih orang nih value-nya apa gitu. Dia struggle buat apa sih gitu loh. Gue pengen tahu gitu. Terus kayak struggle sih sama hidup itu penting. Itu value juga coy buat gue. Terima kasih sudah menambahkan. Dan gue percaya juga ya, Din, setiap orang tuh punya value. Pasti. Setiap orang tuh punya value. Cuma kadang-kadang nggak disadarin aja dan nggak dieksplor aja kadang-kadang. Tapi Bul, gue mau nanya dong, kira-kira menurut lo 3 cowok yang kemarin ngechat lo value-nya di mana? Kan, mungkin yang bisa jawab teman dekatnya kali ya. Nah, itu dia. Gue nggak bisa langsung ngomong gue nggak bisa langsung ngejelasin value-nya apa karena gue nggak pernah ngobrol intens banget sama mereka kan. Saat ini gitu ya, gue nggak pernah ngobrol intens gitu. Gue mungkin dia pernah mengalami hal-hal yang
sangat luar biasa dalam hidupnya yang mungkin gue belum tentu bisa melewati itu gitu. Gue nggak tahu gitu. Ya mungkin dia ngomong kayak gitu ya dia iseng aja basa-basi segala macam, tapi fail aja di gue gitu. Ya, lagi salah sasaran aja sih. Iya kayak aduh lu salah men, lu salah orang gitu, gitu aja sih. Gue kayak suka pura-pura bego aja sih, Din. Padahal gue kayak, bullshit loh gitu. Ya, fuck. Nah, jadi skip dah. Nah, skip gitu. Kadang-kadang gitu. Sama sih. Gue kadang suka sosok bego aja. Kayak fuck you, man. Tapi banyak juga loh orang-orang yang cara mendekatinya atau approach people tuh kayak so pinter malah. Mungkin dia emang pinter, tapi justru jatuhnya jadi snob. Itu juga, wah, gila ilmu lo oke. Lu banyak baca buku misalnya. Tapi attitude lu boy. Approaching-nya, jadi itu nilai juga buat lo. How you can approaching people. Ya, kayak gimana cara lu. Gue selalu suka sama orang yang humble. Orang yang low profile itu, wah gila sih, itu surprising me banget. Karena gue kalau nonton film ini, gue suka yang plotnya twist kan. Jadi gue seneng kalau ngeliat orang yang kayak, ketika gue judge dari luar, nih kayaknya punya orang-orang yang low profile, tapi di dalamnya anjing, emas gitu. Nah, daripada orang-orang yang kayak bacot gitu. Ya, kayak gue lah bacot, tapi dalamnya bagus lah. Boleh dicek, Shay. Ada di sini linknya. Ya, kayak gitu. Kayak, wow, oke. Karena gue kenal beberapa orang yang ngedeketin atau ngobrol kayak berusaha sangat keras untuk menunjukkan I know everything, and kayak gue ada di level yang sama dengan lu, malah lebih gitu, malah membuat gue jadi kayak. Tapi ada Din kayak gitu, Din. Ada banget banyak, nggak banyak sih, tapi maksud bagi gue banyak, dan gue jatuhnya jadi kayak gini. Apalagi kalau misalnya masih mode baru-baru kenal ya, baru kenalan gitu, baru PDKT gitu kan, kayak too much babe gitu. Too much babe. Iya, maksudnya yang natural aja deh. Gue kayak pengen ngasih big impression nih, gue tuh ikut ini, gue bisa ini, gue tahu ini. Kayak gitu surprisingly aja ya. Nah, gitu. Itu lebih. It happen juga sih. Aduh anjir, gara-gara ini sih ya. Ya. Gue gak mau bahas sih sebenarnya. Tapi lu pernah ngalamin kayak gitu? Gue ngalaminnya plot twistnya kayak, ya udah nih orang ngambil S2 2 kali, oke, gitu kayak. Gue kenal gak sih? Lu pernah cerita? Iya, gue cerita yang kemarin-kemarin. Gue lupa. Terus? Enggak, ini si itu. Oh iya, oke. Udah si itu langsung keluar, gue mancing aja sih. Terus? Gue kayak, oh iya, oke, gitu. Terus gue nggak tahu, dan waktu kita bikin acara itu kan kita cuma minta CV kecilnya aja kan. Gue nggak tahu kalau misalnya secara besarnya. Tapi ternyata pas ngobrol personal, dia malah nunjukin CV aslinya dia kan. Yang pas gue baca, kayak what the fuck, man, gitu. Kayak lo udah di atas ujung sana, man, gitu. Kayak gue jauh banget, gitu. Tapi orang itu kan humble juga, Bu. Makanya itu plot twist banget, coy. Gitu kayak, anjing, gue kira lo orang yang, ya udah, gue suka belajar aja, gitu kan. Nerd aja, gitu. Ya emang nerd sih, gitu. Nerd, Tapi pas gue liat CV-nya, wah tahik sih ini. Kayak udah di mana-mana dan udah kemana-mana gitu. Kayak, anjing. Terus pas gue ngobrol kayak, oh lu kuliah di Perancis, pakai bahasa Inggris ya? Enggak, pakai bahasa Perancis. Kayak, oh. Sayangku. That's cool, man. Holy shit, you are cool, man. Pengen disayang lo kayak gitu tuh. Gue lemah sih sama orang-orang pinter, kenapa ya? Lemah gue, asli. Seksi soalnya, Beb. Bikin bergetar. Iya, emang seksi sih. Ngedenger mereka ngomong aja udah menggelinjang. Ngegelinjang otak gue menggelinjang, kayak pengen diasah gitu loh. Pengen digesek, pengen diasah.
biar kebakar on fire gitu. Itu metaforanya bagus sekali ya Dinda ya. Bagus. Ya kebetulan skripsi saya tentang metafora jadi kuliah di UPI ya. Harus agak kuliah di UPI ya. Di UPI betul. Pantesan. Lulusan UPI. Iya lulusan UPI ya. Pendidik boy. Pendidik kan? Iya. Nih. Dosennya Pak Putra kan Anda? Saya dosennya Pak Putra. Atau Pak Putra dosen saya? Anda dosennya Pak Putra kan? Oh iya dong. Itu dosen paling gaul pokoknya. Ya, paling apa ya? Tapi lu menemukan orang Indonesia. Aduh, ini gue nggak mau sebenarnya mengkotak-kotakan karena pasti ada orang Jerman juga yang kayak gitu sih. Iya betul. Cuma kan karena kita ada referensinya Indonesia dan Jerman ya, lu menemukan orang yang paling aneh orang Indonesia tuh yang kayak gimana, Din? Menurut dari pengalaman hidup aja ya. Pengalaman biar tidak terdengar seperti mengotak-kotakan, pengalaman hidup ketika hidup di Indonesia gitu ya, bersama orang-orang Indonesia. Orang paling aneh. Yang ngedeketin lu dengan cara yang aneh banget sih ini. Oh, ngedeketin. Kayak cowok aneh banget gitu. Bener yang aneh. Tapi jatuhnya gue jadi bakal males bales. Adalah ketika orang itu terlalu puitis. Walaupun gue Pisces, sangat perasa. Puitis tuh gimana? Melankolik dan puitik banget. Tapi ketika orang ngedeketin dan menunjukkan kayak cara ngomong lu terlalu utopis boy, terlalu poetik gitu. Menurut gue kayak misalnya just get real man. Anjing ini salah satu follower gue soalnya. Dulu gue sempet dekat, ini gue frankly ngomong aja ya. Gue pernah dekat sama dia. Dia lebih tua, kayak 13 tahun atau 10 tahun deh gue. Gue pertama kali tertarik sama dia karena gue melihat dia tuh handyman banget. Jadi kayak dia bisa ngerjain hal-hal kayak, gue tuh selalu tertarik sama orang mau itu cewek apa cowok, ketika lo tuh mandiri, lo bisa ngerjain banyak hal sendiri, apalagi hal-hal kayak misalnya benerin mobil, benerin motor, urusan perkakas, pokoknya yang kerjaan tangan banget gitu ya. Terus kreatif. Nah, gue ngobrol sama dia, seru pengalaman hidupnya. Itu gue pertama gue melihat kayak ini orang pintar, pengalaman hidupnya keren, yang gitu-gitulah pokoknya. Gue seneng banget dengan pengalaman hidup orang. Tapi ketika gue makin dekat dan ternyata salah kaprah, dia mungkin karena gue orangnya cukup easy going, jadi mungkin dia mengiranya kayak oh ya gue into him juga gitu pada saat itu. Jadi dia mikirnya ya udah bareng nih kita. Terus obrolannya tuh jadi terlalu banyak kayak ngomongin perasaan gitu, jadi geli gue. Dan aduh, gue harus ngasih lihat banget sih contoh chatnya biar lu nangkep. Masih nyimpan? Gue nggak ada Instagram lagi di HP, gue lupa. Karena gue lagi chat-chatan, terakhir tuh gue chat-chatan teman-teman, gue sempet kayak nanya kabar karena gue ngeliat dia lagi dia tuh hidupnya nomad banget karena dia nggak punya rumah, dia tinggalnya di van dia, di mobil van dia, yang which is dimana, wow keren sekali bagi gue tuh, gue pengen tahu gitu, wah gimana sih orang bisa survive di zaman kayak gini tanpa rumah, tanpa hal-hal yang pasti gitu ya, kayak orang Indo kerjaan yang jelas gitu, income pasti. Orang Indo orang Bandung. Terus gue tuh, bagi gue dia keren, gue suka pengalaman, tapi ketika gue pengen nanya itu, dia tuh terlalu kayak mau mengimpress mau mengimpress sisi lain dari hidup dia di depan gue, bukan ini gue, tapi lebih kayak biar gue ngelihat dia gitu. Nah itu gue males, jadinya kayak gitu deh, utopis banget bahasanya, jadi kayak ya gini aja namanya hidup dengan alam, ya gitulah, you know lah, anak-anak senja gitu jawabannya. Jadi gue kayak pusing dah gue gitu. Itu paling unik dan aneh menurut gue. 2 kali gue deketin orang kayak gitu sama. Ini gue boleh senengnya gue boleh mention nama nggak nih? Boleh, tapi lu nggak bakal kenal. Iya enggak, gue boleh mention nama ya. Saud bukannya ini banget ya, puitis juga ya, maksudnya dia artistik banget, seniman banget. Oh iya. Nah tapi Saud tuh dia tuh goblok, maksudnya dia sih bukan poetik anjing, dia terlalu rock and roll, terlalu anjing. Jadi Saud tuh nggak pernah unyu puitis sama gue, malah itu yang gue bingung, say.
gue kira dia tuh kan puitis sekali ya dulu pas gue kenal. Pas gue pacaran sama dia, kagak pernah tuh dia nulis gitu kayak puisi buat gue gitu ya, dibacain misalnya, ih kan pengen gitu. Gue mikirnya nggak pernah tuh. Jadi ya mungkin itu makanya gue nggak ilfil sama dia. Mungkin kalau dia poetik banget gitu buat gue ya gue beli. Poetik, maksudnya poetik dia dengan kata-kata, gue kayak bakal beli sih gitu. Saud sih kelihatannya gitu ya, tapi ke gue enggak tuh. Ke mantannya kayaknya oke tuh. Nah nggak tahu ya. Bagus sih dia approachingnya berarti ke gue. Gitu. Ya maaf, mantan itu terlihat sangat puitis ya. Betul karena dia anak sastra, jadi kelihatan gitu. Itu deh. Iya sih. Kalau lu sendiri ketemu orang paling aneh mana? Yang 3 orang aja ya? Aneh ya. Gue tidak membiarkan orang aneh masuk terlalu dalam sih biasanya. Itu bagus ya. Gue selalu membiarkan orang masuk. Masuk dulu ya. Gue Masuk dulu aja. rada apa ya, mungkin kalau sepupu-sepupu gue udah tahu banget ya. Gue tuh orang yang males banget chatting. Gue chatting person sih kayaknya. Terus? Gue males banget chatting. Lo kalau penting-penting banget, lo mendingan telepon. Atau enggak, bahkan telepon pun, kadang gue nggak ngangkat. Karena kalau lo mau telepon gue, lo WhatsApp dulu. Gue nelfon gue, lo bisa ditelepon nggak? Iklan dulu sebentar, tolong. Nih yang kedua, tolong orang-orang normalisasi. Walaupun sedekat apapun lo, kalau lo mau nelfon, chat dulu, kasih notice dulu, kasih warning dulu, kapan ada waktu segala macam. Bukannya ngesok, Beb. Ini namanya juga sopan santun, anjing. Kecuali emang kalian lagi janjian mau ketemu, terus nelfon langsung, lu di mana, itu aja. Tapi kayak lu gak janjian ketemu, tiba-tiba nelfon, gue gak suka banget. Karena hidup gue, walaupun gue lihat HP, bukan berarti gue lagi mood untuk berbicara. Karena ketika lu bicara sama orang, lu pengen ngasih attention yang baik ya buat temen lo untuk mendengarkan. Dan lu gak bisa kayak langsung calling. Dan jadi tolong normalisasi untuk ngechat dulu, email dulu, kapan lu ada waktu. Oke, tolong normalisasi ya. Teman-teman saya yang nonton, chat dulu anjing. Ini mau bulan aja kita email-emailan. Karena HP gue hilang aja sehari. Lanjut. Iya, dia. 2 ya iklannya bagus ya. Bagus. Tapi gue tuh ya, gue sadar sih, gue tuh nyebelin banget sebenarnya anaknya. Gue nyebelin banget. Emang lu Capricorn kan? Gue tuh nyebelin banget. Gue baru sadar. Gue tuh nyebelin banget orangnya. Jadi gue tuh nggak suka chattingan. Jadi kalau misalnya chatting yang penting-penting aja. Jadi gue chatting sama gue ketemu pasti beda banget. Gue di chatting gue cuma bisa beda. Gue cuma kayak oke gitu, kayak oke siap, oke sip, oke thank you gitu doang. Tapi kalau ketemu gue bisa kayak lu gimana? Badut gitu. Banget. Gitu. Dan pokoknya sepupu-sepupu gue udah tahu deh, gue tuh malas banget balas chatting. Jadi kalau misalnya pun gue udah kebanyakan nih chatting ya, gue voice note, gue malas banget ngetik nih, lo mending gini gitu. Kayak gitu. Terus dan kalau nggak penting-penting banget apa segala macem, gue malas balas. Gue biasanya gue read dong, atau enggak gue lupa baca, terus udah gitu ya udah bye gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang datang apa segala macam mau basa-basi, mau ngedeketin gue tuh anjir, gue emang sadar sih, gue mungkin ada sebagian orang yang bilang lu jangan kayak gitu. Tapi gue nggak bisa coy gitu. Kayak misalnya ada yang datang nih Din, kayak gue apa contohnya basa-basi gitu, misalnya kayak gue tahu dia basa-basi gitu, terus gue biasanya nggak bales, atau gue read doang atau apalah gitu ya, udah oke. Terus ya yang tadi gue bilang ya, bahkan lo mau nelpon aja, dan karena gue melakukan hal itu gitu, ngerti gak sih? Gue kayak kemarin kayak misalnya gue mau ngucapin Natal, Merry Christmas gitu. Kayaknya nanti gue mau nelpon lo deh gitu, misalnya ya. Ini ada cerita nih, misalnya ntar kayaknya gue boleh nggak nanti pas Christmas telepon lo, gue bilang gitu misalnya. Oh iya boleh banget, gini. Tapi pas Christmas gue WhatsApp balesnya lama. Itu gue? Bukan, gue cerita ada kasus nih.
Tapi pas Christmas, gue chat, balasnya lama. Ya, gue mikir dong, ya kalau dia balas lama, ya gue nggak mungkin telepon dong, ya kan. Walaupun dia Iya. bilang, oh iya lu boleh banget telepon pas lagi Christmas. Tapi gue chat dulu. Tetep Ketika kan, dia, tetep chat iya dulu, tapi gue make chat sure. dulu. Gue chat dulu, oh ya Merry Christmas, lalalala. Tapi kalau dia balasnya lama, berarti kan dia kan lagi do something kan gitu. Dan gue nggak usah nanya. Gue Lu lagi nggak, apa sih? lo lagi apa? Gue bisa telepon nggak? Gue nggak mau nanya gitu karena dia udah balasnya lama. Ya gue Iya, iya, setuju. gitu aja ya oke gitu. Jadi kalau misal kecuali dia balasnya cepet, oh gue baru bilang gue bisa telepon nggak? Berarti kan dia lagi santai kalau dia balas cepet. Yoi. Kalau dia lagi balas lama berarti dia lagi sibuk. Gitu. Ya udah gue jadi nggak nelpon gitu. Walaupun dia memperbolehkan, is it possible gitu. Kayak gitu-gitu loh Din. Dan ya lo kalau lo mau ya kayak kadang-kadang gue ada orang telepon gak gue angkat kayak gue megang handphone tapi gue lagi nggak mau ditelepon gitu. Dan gue baru sadar kayak belakangan ini kayak Ternyata anjing bukan gue cuma gue. nyebelin banget ya. Gue baru sadar gitu kayak anjing gue nyebelin banget ya sebenarnya gitu sih. Enggak sih, itu wajar. Gue juga gitu kok. Gue gak bisa banget kalau orang tiba-tiba nelfon tanpa peringatan sebelumnya, kayak gue lagi gak sanggup nih ngobrol. Kecuali mungkin kalau telepon kerjaan ya gue angkat. Ya, Mau gak mau. Walaupun gue kadang kesel sih, even dulu bos gue, lu kabarin gue dong, Jing. iya benar-benar. Iya benar. Gitu. Kayak do you have a time gitu kan to talk ya. Ya, bisa gak gue calling sekarang mau ngomongin ini? Enak. Ya Aduh, gue gue gak bisa banget. Terus apalagi nih kalau orang yang ngechat cuman kayak Din, terus tiba-tiba langsung nelfon. gue paling Aku males tahu kita dekat. yang p. Oh iya benar. Gue suka pepe sih, tapi kalau misalnya lagi ngebahas apa gitu, balas dong anjing cepetan pepe. Gitu. Enggak yang kayak out of nowhere Nggak ada apa-apa. ya gitu. Ya itu. Fuck you gitu. Iya sih. Gue pernah berpikir gini ya Din. Kalau gue ketemu partner gue ya, gue tuh sampai pengen ngomong gini tau Din.